Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Setelah rangkaian workshop kita laksanakan semua, maka untuk terakhir yang Bapak harus lakukan yaitu mengecek dan mengisi data pengajuan sertifikat BPKB. Sebelum mengisi ini, yakinkan bahwa data yang nanti akan diisi adalah data yang benar, yang nanti akan dijadikan sertifikat atau penerbitan sertifikat ini sesuai dengan isian yang Bapak Ibu isi di formulir ini. Jadi saya harapkan untuk pengisian formulir ini Bapak Ibu berhati-hati dan diteliti, baik itu dari nama ditulis secara lengkap dan juga gelar ya. Kemudian juga nama sekolah, tuliskan nama sekolah sesuai dengan ketentuan dan yang lumrah ya. Kalau memang panjang silahkan, nama sekolah yang panjang silahkan ditulis sesuai data pokok pendidikan atau sesuai yang tertera di lembaganya masing-masing. Contoh saja, jadi Bapak Ibu formulir pertama ini di halaman awal nanti Bapak Ibu milih wilayahnya masing-masing. Contoh daerah selatan, kemudian berikutnya nanti silahkan cek nama Bapak Ibu, insya Allah ini sesuai abjad kecuali ada 1-2 nama peserta yang ada di bawah. Silahkan dicek pelan-pelan. Contoh saja damar wulan, maka klik damar wulan. Setelah betul, kemudian ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu isikan nama lengkap yang telah dibumbui dengan gelar. Ingat ya, hati-hati untuk nama. Contoh, nama gelar depan Dr. Andes Damar, maaf, kalau bisa huruf awalnya kapital ya, Damar Wulan ya, spasinya juga harus diperhatikan. Untuk kemudian gelar belakang ya, maka setelah nama harus ada koma. Kemudian kalau SPDI maka penulisan yang baku yaitu S titik P kapital, D kecil, kemudian huruf I ditutup dengan titik Bapak Ibu. Itu gelar belakang. Kalau seandainya ada gelar lain atau gelar magister, maka tambahi koma, spasi, kemudian magister. Magister apa? Pendidikan ya, cukup seperti ini. Oke. Jadi tolong itu diperhatikan agar nanti ketika di sertifikat nama Bapak Ibu tidak ada kesalahan sekecil apapun. Ya, jadi itu. Kalau gelar haji silahkan taruh di depannya kalau memang berkenan Bapak Ibu haji begitu ya. Jadi itu silakan, tidak masalah bagi saya. Atau di sertifikatnya tidak masalah, seperti itu ya. Atau gelar lain sama, contoh SHI ya, ketentuannya kalau SHI itu ya sarjana kemudian sarjana hukum, kemudian Islam. Jadi seperti itu ya. Kenapa? Karena setelah singkatan atau akronim itu harus tanda titik. Jadi seperti itu. Atau mungkin ada gelar sarjana lain. Saya cek itu ada sarjana usuluddin, mungkin begini ya, usuluddin ya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau memang ragu silakan searching atau cari di Google untuk penulisan gelarnya. Ya, jadi
yang ditulis di formulir ini diharapkan sudah sesuai dengan ejaan dan penulisan secara baku, ya, penulisan secara baku. Lanjut, setelah memang penulisan ini sudah benar, kemudian Bapak Ibu lanjut ke nama sekolah atau unit pendidikan, ya. Untuk negeri sesuaikan saja. Contoh SMPN, ya, 100 Jember, ya. Untuk tingkat SMP itu biasanya atau lumrahnya itu tidak ada 01, contoh ya, SMP 01 Jember, karena langsung ke angka SMPN 1 Jember atau SMPN berapa gitu ya. Kalau swasta non negeri, mohon maaf, untuk sekolah non negeri menyesuaikan saja ya. Kalau memang seandainya di lembaga itu lumrahnya contoh SMP, ya, Damar Bulan, silakan diketikkan seperti itu, ya. Nah, yang terakhir, peruntukan sertifikat. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih. Ada 3 pilihan. Yang pertama untuk periode Januari Juni tahun 2025. Untuk pengganti sertifikat yang surat pernyataan yang kita upload pada SKMT kemarin. Nah, bagi guru yang mungkin tahu lulus PPG tahun ini dan kebetulan belum mengikuti workshop PPKB, baik itu jenjang SMP atau yang lain, untuk persyaratan pencairan periode Januari Juni tahun 2026 silakan pilih yang nomor 2. Ya, jadi pilih yang ini. Kalau untuk pengganti surat pernyataan periode Januari Juni tahun 2005 silakan pilih ini. Atau dua-duanya dibutuhkan, untuk semester depan dibutuhkan, untuk pengganti surat pernyataan juga dibutuhkan. Silakan pilih untuk kedua periode di atas. Maka nanti insya Allah akan diterbitkan 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat pengganti surat pernyataan, yang kedua sertifikat untuk persyaratan pencairan periode Januari Juni tahun 2026. Ya. Jadi setelah semuanya terisi, kemudian Bapak Ibu kirim untuk menyelesaikan formulir ini, ya. Nah, sekali lagi pastikan Bapak Ibu untuk mengisi data ini dengan baik, dengan benar, agar nanti ketika diterbitkan sertifikat bisa meminimalisir kesalahan, entah itu nama, gelar, unit pendidikan atau sekolah, ya, atau mungkin peruntukan sertifikatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.